Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryaza Putra, NRP 15202037 Saya bersama Aska Naufal Wirakusuma, NRP 1520202066. Dan saya Adam Dava dengan NRP 15/2020-111. di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang program yang kami buat, yaitu aplikasi Blurface menggunakan metode facial landmark. Yang pertama saya jelaskan dulu dari awalnya, dari memasukkan library-nya menggunakan import CV2, lalu menggunakan delip dan import NumPy. Untuk selanjutnya ini memasukkan path-nya, yaitu menggunakan shape predictor 68 face landmark dan formatnya dat. Lalu di sini ada predictor delip, shape predictor path. Nah, ini untuk menginisialisasikan apa yang kita gunakan nanti. Lalu di sini ada detektornya menggunakan delete get frontal face detector. Lalu ini frame-nya adalah gambar yang akan kita gunakan nanti untuk dideteksi. Lalu di sini ada class too many faces exception pass, terus ada class no face exception-nya pass, lalu ada def get landmark-nya. Nah, ini masuk ke proses landmark-nya. Lalu di sini ada rex detector, ini untuk memasukkan yang tadi detektornya. Ini menggunakan angka 1, lalu if len rex lebih besar dari 1, lalu maka raise too many faces, lalu di sini ada if len rex sama dengan 0. Terus menggunakan perintah raise no faces. Nah, ini untuk return-nya menggunakan return numpy matrix px sama py for p in predictor imrex-nya sama dengan 0, lalu parts-nya dimasukkan sih. Lalu Lalu selanjutnya ada dev annotate landmarks. Di bawahnya dimasukkan frame sama dengan mcopy yang berfungsi untuk membangun sebuah objek majemuk baru dan kemudian menyisipkan referensi ke dalamnya ke objek yang ditemukan di aslinya. Lalu selanjutnya ada for idx point in enumerate landmarks. Lalu postnya memasukkan poin 0,0 dan poin 0,1. Lalu cv2.putText frame str idx post. Font face-nya kita menggunakan cv2.font Hersey script simplex. Lalu untuk font scale-nya kita menggunakan 0,4, lalu colornya 0,0,255. Lalu selanjutnya di bawahnya cv2.circle frame post, 3, colornya sama dengan 0,255,255 return frame. Oke, selanjutnya itu untuk proses dalam frame ya. Pertama itu kita masukkan dulu cascade-nya, yaitu saya menggunakan hair cascade frontal face default XML. Lalu selanjutnya kita men-set untuk detection-nya, yaitu face cascade detect multi scale frame. Nah, ini diatur dari scale factor-nya hingga nilai minimal naik boards-nya. Lalu saya ini membuat perulangan, yaitu untuk wajah ya, di dalam deteksi. Kita set dulu x, y, wh sama dengan face. Lalu frame y sama dengan y plus h, x sama dengan x plus w. Sama dengan kita masukin Gaussian untuk ngeblurinnya. Nah, itu nanti ada frame. Nah, itu ada nilai angka 35 itu untuk mengatur tingkat keblurannya. 0,0 itu ini border ya. Lalu di bawah ini untuk mengset kotak itu untuk mengidentifikasinya. Lalu kita return lagi ke frame. Nah, setelah itu nanti landmark sama dengan, jadi kita mendapatkan gambar yang sudah di ini landmarknya, lalu
frame nanti gambar ini frame sama dengan atau anotasi landmark, di mana anotasi landmark ini gambar yang sudah ada titik landmarknya. Lalu frame yang kedua yaitu proses yang blur gambarnya. Lalu cv2.imshow preview ini untuk menampilkan outputnya. cv2 wait key ini untuk tombol untuk keluar dari aplikasi. Di cv2 destroy all windows ini untuk mengstop aplikasinya. Oke, kita run saja. Sumuran. Seperti ini. Ya. Ini hasilnya apabila sudah digunakan metode yang tadi di bawah kita gunakan pada prosesnya. Ini previewnya, hasil outputnya ini akan mendeteksi bagian wajahnya saja, lalu akan di blur. Lalu di sini ada angka-angka dari landmarknya. Di sini muncul karena terkena blur juga di dalam. Nah, seperti itu paling. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.